Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat. Apalagi di akhir-akhir minggu kita mau mengakhiri semester 1. Ibu harap kalian tetap semangat terus untuk menjalani pembelajaran kita. Nah, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan kembali berkumpul bersama walaupun secara virtual untuk mengadakan chapel. Namun sebelumnya kita akan buka dalam doa. Ibu akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah dan kesempatan yang Kau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali lagi bangun dengan tubuh kami jiwa yang sehat, dan kami bisa berkumpul untuk melaksanakan chapel siswa. Kami berkati Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, supaya kami bisa siap ya Tuhan untuk ditaburi, untuk ditanami dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kami selalu berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan mengangkat satu pujian berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Ibu mengajak kalian semua di rumah masing-masing ketika menyanyikan lagu ini, mari kita sama-sama merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin banyak hal-hal yang gak bisa kita hitung, berkat-berkat Tuhan yang gak bisa kita hitung, yang kita rasakan, tapi kita coba mau melihat apa aja sih sebenarnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai daripada kita bangun pagi, kita bisa ketemu sama mama papa kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini, dan nanti juga kalian akan melakukan pembelajaran. Itu semua merupakan salah satu anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jadi mari sama-sama kita menyanyikan lagu pujian ini. Kasih-Mu melimpah
Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan membahas kembali tentang 10 perintah Allah dan kita keluaran, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini kami masih boleh bangun. Sekarang kami akan melaksanakan chapel kami Tuhan, kami akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Tuhan berkati biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami bekerja agar setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi kami mau sama-sama menghidupi dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Tuhan katakan. Biarlah kami semakin bertumbuh dan menjadi serupa dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar apa kata firman-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, kita review terlebih dahulu ya. Minggu lalu Paman Atap sudah membahas tentang 4 perintah Allah yang ada dalam kitab Keluaran ya, yang ayat 20, kitab Keluaran pasal 20, di mana telah dikatakan bahwa perintah Tuhan yang pertama adalah akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, serta ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari Tuhan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan membahas 6 perintah Tuhan lainnya yang ada dalam kitab Keluaran pasal 20. Mari sama-sama semuanya kita membuka kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Ya. Keluaran pasal 20 ayat 12 sampai 17, Ibu akan bacakan untuk kita semua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, mari kita bahas satu persatu dari perintah Tuhan ini yang ada pada ayat 12-17. Yang pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Kita dituntut untuk menghormati sesama manusia. Namun orang pertama yang harus kita perlu hormati terlebih dahulu adalah kedua orang tua kita ya, ayah dan ibu kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang menjaga, membesarkan kita dari kita kecil hingga kita sampai sebesar ini ya. Kemudian mereka adalah utusan Allah, mereka yang Allah perintahkan untuk mendidik dan juga menjaga serta merawat kita. Oleh sebab itu kita punya tugas dan kewajiban ya, bukan hak tapi kewajiban untuk terus menghormati orang tua kita, mengasihi orang tua kita, karena mereka lah yang berjasa, kemudian mereka lah yang merawat serta yang memenuhi semua kebutuhan kita sampai keinginan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi orang tua kita seperti itu. Jadi mari sama-sama Ibu mengajak kita semua untuk belajar untuk menghormati orang tua walaupun mereka punya banyak kekurangan, walaupun mereka kadang-kadang terlalu memaksakan kehendak dan lain sebagainya, tapi kita harus pahami tempat kita bahwa kita adalah anak dan tugas kita adalah menghormati orang tua dan ayah dan ibu kita khususnya, karena dengan begitu kita juga menghormati Allah kita seperti itu. Yang kedua adalah jangan membunuh ya. Di ayat yang ke-13 sudah sangat jelas bahwa jangan membunuh. Ayat ini adalah sebuah perintah yang memang ya tidak boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan ya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri ya, image of God. Nah, walaupun kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu membuat kita kesal, membuat kita marah ya, kita nggak ngapa-ngapain tapi lihat mereka aja kita udah kesel gitu ya, padahal mereka juga ngapa-ngapain kita, kadang kita udah emosi sendiri kayak gitu. Nah, kita harus belajar untuk mengampuni orang itu kayak gitu ya, karena kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kesalahan kita ya. Setiap orang itu tidak sempurna dan
nggak semua orang bisa melakukan sesuatu yang kita sukai gitu ya, karena setiap orang punya haknya masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak orang sampai saking emosinya kita sampai ada di titik di mana kita ingin membunuh orang itu. Sebenarnya nggak harus sampai membunuh sih, tapi contoh kecilnya seperti kita mungkin berkata kasar kepada orang itu, atau kita menyakiti baik secara fisik ataupun mental, itu pun sudah sudah sangat salah. Jadi jangan sampai kita melakukan tindak kejahatan kepada orang-orang sekitar kita, karena dalam Matius 6 ayat 14-15 dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sama dengan karma ya. Jadi ingat kembali ketika kita melakukan segala sesuatu, ingat apakah apa yang kita lakukan itu sudah Tuhan senangi atau belum, seperti itu. Berikutnya adalah jangan berzina ya. Perbuatan tentang zina ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, terutama kepada mereka yang berpacaran dan memiliki keluarga. Di sini Ibu bilang, hormatilah pasanganmu, dengan demikian kamu juga telah menghormati Tuhan, karena pasanganmu itu adalah anak Tuhan yang mulia. Kenapa dikatakan jangan berzina? Tubuh kita ini adalah suci ya, kita diciptakan oleh Tuhan yang sangat kudus ya. Ketika kita menjaga diri kita sedang menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita, seperti itu ya. Kita tidak boleh melakukan segala sesuatu yang memang sebenarnya itu bukan hal yang harus kita lakukan, karena kita punya batasan seperti itu. Apalagi kepada kita yang mungkin ada dalam suatu hubungan ya, ayo belajar untuk tahu batasan sampai mana kita harus berada pada hubungan tersebut ya, dalam artian berpacaran ya. Kita harus ada pada zona yang benar gitu ya. Kita harus berpacaran secara Kristen, tidak melewati batas, karena ya Tuhan ajarkan kita untuk tetap menjaga diri kita dengan sebaik mungkin, baik perempuan maupun laki-laki, seperti itu. Berikutnya adalah jangan mencuri, ada di ayat yang ke-15 ya. Kita harus selalu menghargai apa yang menjadi hak orang lain. Kita nggak bisa mengingini hak orang lain gitu ya, apalagi sampai kita memaksa mengambil hak orang itu, seperti itu. Toh kita juga punya haknya kita sendiri gitu ya. Walaupun ya kita tidak memiliki hak yang sama dengan orang lain itu, kita harus tetap bersabar gitu ya. Kita harus tetap belajar untuk bersyukur di dalam Tuhan, dan kita harus belajar untuk cukup di dalam Tuhan juga ya. Selalu mensyukuri apa yang kita miliki, walaupun yang kita miliki itu tidak sama dengan orang, jumlahnya juga tidak sama ya, tapi senantiasalah untuk selalu bersyukur ya, karena apapun yang Tuhan beri itulah yang terbaik untuk diri kita. Jadi jangan sampai melakukan tindakan yang Tuhan larang ini, yaitu jangan mencuri ya, karena itu tindakan yang tidak harus kita lakukan dan tidak benar, dan itu tindakan yang dibenci oleh Tuhan, seperti itu. Yang ke-9, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu nih. Ada penelitian yang mengatakan bahwa 91 orang telah biasa berdusta berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sepele. 36 orang berdusta mengenai hal-hal yang penting. 86% orang mengaku sering berdusta kepada orang tua. 75% berdusta kepada teman-teman. 73% kepada saudara kandung. Dan 69% kepada pasangannya, seperti itu. Kira-kira ya, coba kalian pikirkan, kira-kira kalian ada di bagian yang mana nih ya, berdusta kepada siapa ya. Sebagai manusia kita sangat sadar kalau misalnya kita terbatas ya kadang kita berada di posisi yang benar-benar membuat kita merasa sulit, sehingga mau tidak mau kita harus berbohong, seperti itu ya. Mau tidak mau kita harus berbohong, tapi ayo sama-sama belajar untuk menyatakan kebenaran ya. Kadang orang tuh harus berbohong untuk menyelamatkan dirinya ya, manusia kan seperti itu ya. Tapi mari sama-sama kita belajar untuk mau menyatakan kebenaran, mengatakan apapun yang memang itu adalah sebenarnya ya, tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurangi segala sesuatu. Apa yang menjadi fakta, nah itulah yang harusnya dinyatakan, seperti itu. Berkata dengan jujur itu memang sangat sulit ya, sangat sulit, tapi kita bisa mulai berlatih diri ya. Kita akan bisa kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk melatih diri kita, karena mengatakan kebenaran itu sudah seharusnya menjadi salah satu ciri utama dari seorang pengikut Kristus ya. Tuhan selalu jujur, dan kita juga sebagai ciptaan Tuhan harus belajar untuk jujur ya. Tidak memutarbalikkan fakta, atau kita tidak harus menambah-nambahkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, apalagi kita nambah-nambah bumbu ya, apalagi kalau misalnya dalam gibah, gosip dan sebagainya, kayak tambahin bumbu sedikit makin maknyus gitu ya. Jangan seperti itu, tapi belajar untuk menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kebenaran, seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu ya.
dalam Keluaran 20 ayat 17. Nah, perintah yang terakhir ini sifatnya batiniah, yaitu berkaitan dengan keinginan kita ya. Kadang kita susah atau bingung ya sebenarnya keinginan atau kebutuhan kita gitu ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita dengan baik ya, maka hawa nafsu itu akan menguasai diri kita, keinginan daging kita akan menguasai diri kita, dan kita tidak akan selamat gitu ya. Kita harus tahu dulu ya tujuan hidup orang Kristen itu apa gitu ya. Kita nggak boleh terlalu memanjakan keinginan diri kita, tapi ayo belajar untuk cukup di dalam Tuhan ya. Kita sebagai manusia akan terus berasa kurang, Tuhan aku masih kurang ini, aku masih kurang ini. Padahal sebenarnya udah ada tapi kayak aduh kayaknya aku harus lebih dan lebih seperti itu. Ayo belajar untuk terus berasa cukup di dalam Tuhan, karena yang Tuhan berikan kepada kita itu yang memang yang terbaik untuk kita ya. Jangan terlalu memanjakan diri, jangan terlalu membiarkan hawa nafsu dan keinginan menguasai diri kita ya. Belajar untuk terus bersyukur dan terus merasa cukup di dalam Tuhan seperti itu. Nah, kesimpulan dari 10 perintah Allah di dalam kitab Keluaran ini adalah perintah yang Tuhan berikan ini sangat relevan ya dengan kehidupan kita, walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus ya di dalam perjanjian baru. Ini kan 10 firman ada di dalam perjanjian lama kan, walaupun kita sudah ditebus dalam perjanjian baru, bukan berarti ini udah gak relevan lagi Bu, karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi ya apa sih kita harus menjalankan 10 perintah ini, kan udah enggak udah expire gitulah ya. Ingat kembali, bahkan sekalipun ini udah expire, bayangkan ya kalau misalnya nggak ada 10 perintah ini, gimana hidup kita ya. Gimana hidup kita pasti dosa kita buku yang segini tebalnya pasti udah full ya, kayaknya bisa sampai berjilid-jilid ya, Jadi dengan adanya 10 perintah ini kita bisa tahu batasan, seperti yang Pak Manatak bilang ya, batasan ya, koridor yang seharusnya kita ada di bagian mana ya. Jangan sampai kita keluar melenceng daripada yang seharusnya ya, karena hukum atau perintah itu memang bermaksud untuk kita patuhi ya, maksudnya ada untuk kita patuhi, bukan kita langgar ya, itu quotes yang salah ya. Ada untuk kita patuhi karena kita harus kembali melihat bahwa manusia itu adalah manusia berdosa ya. Ada hukum aja kita langgar, apalagi nggak ada hukum ya, itu lebih bahaya lagi seperti itu. Dan yang kedua, mungkin kalian pernah dengar kalau misalnya bukan udah ada hukum yang utama dan terutama tentang hukum kasih ya. Jadi ngapain kita menjalankan 10 perintah Tuhan ini, kan udah nggak relevan lagi dengan kehidupan kita saat ini. Mari lihat lagi di dalam hukum yang utama terutama tentang hukum kasih itu sudah mencakup 10 perintah Tuhan tentang kasih inilah sesamamu dan kasih inilah Tuhan Allahmu ya. Tadi Ibu kalau misalnya kalian perhatikan baik-baik ya, 4 perintah Tuhan yang nomor 1 sampai nomor 4 itu berbicara tentang hubungan kita ya, gimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Misalnya hubungan kita dengan Tuhan ya, dimana dibilang kuduskan hari Sabat, jangan ada Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, seperti itu tuh manusia dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya nomor 6 sampai nomor 10 itu hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dan manusia. Jadi hukum utama dan yang terutama tentang hukum kasih itu udah mencakup 10 perintah Tuhan itu. Jadi hukum kasih sama dengan hukum perintah 10 hukum perintah Tuhan. Jadi terlepas dari 10 perintah Tuhan itu, walaupun dia udah udah istilahnya tidak berlaku lagi dalam perjanjian baru, tidak ada yang berubah. Kita harus tetap menjalankan 10 perintah itu, karena ya ingat lagi bahwa Tuhan mau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, seperti itu ya. Hukum kasih sudah mencakup 10 perintah Tuhan itu ya, tentang kita harus mengasihi sesama kita, kita tidak boleh mengingini apa yang tidak menjadi bagian kita, seperti itu. Ibu berharap dari firman Tuhan ini dalam kitab Keluaran ini kita belajar untuk taat kepada apa yang sudah Tuhan katakan lewat firman Tuhan ini ya. Kita merefleksikan kembali bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu adalah yang paling terbaik, seperti dengan melalui perintah-perintah Tuhan ini kita bisa menahan diri kita, kemudian kita bisa kembali melihat bahwa sebenarnya hidup kita ini sudah sesuai belum sih dengan yang Tuhan inginkan, seperti itu ya. Kita kembali mengingat bahwa Tuhan telah mati untuk menebus dosa kita, dan respon kita sebagai anak Tuhan adalah bersyukur, kemudian
Ayo sama-sama mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan ya. Ketika kita sudah menerima keselamatan, kita jangan diem aja gitu. Oke, aku udah terima keselamatan, thank you ya Tuhan udah berikan aku keselamatan. Tidak ya. Ayo kita sama-sama kerjakan keselamatan itu, terus tumbuh ya, bertumbuh dalam Tuhan, semakin merindukan Tuhan agar kita semakin atas menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan seperti itu. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ibu akan menutup chapel kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bantu kami supaya firman Tuhan ini Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik. Kemudian kami refleksikan dan kami mau menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terlepas dari kekurangan ataupun kelebihan kami Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami supaya hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati sepanjang hari ini pembelajaran mereka, Tuhan berikan semangat terus agar mereka mau menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak Tuhan, sebagai murid SDH Bogor dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih semuanya. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.